3 pemain harus dicadangkan saat Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Syarat Timnas Indonesia bisa geser Thailand dari puncak grup A. Ilik takjub dengan statistik gemilang Asnawi Mangkualam. Respon berkelas Shane Patinama usai Timnas Indonesia kalahkan Kamboja. Luis Milla dukung Sinteyong bawa pulang trofi Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan alasan Timnas Indonesia harus menyewa pesawat untuk Piala AFF 2022. Seperti diketahui, ide tentang pesawat yang disewa khusus untuk skuad Garuda datang dari Sinteyong. Ada alasan mengapa skuad Garuda membutuhkan pesawat pribadi. Alasan utama dalam jadwal Piala AFF 2022 yang padat membuat waktu recovery juga terbatas. Dengan menyewa pesawat, maka skuad Garuda memiliki waktu yang lebih fleksibel. Pertama, karena ketatnya jadwal pertandingan dan hanya 2 hari mereka beristirahat. Ya, pria yang biasa disapa Iwan Bule ini menegaskan jika kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama. Sekali lagi, mereka harus istirahat dengan cukup tenang, meskipun hanya 2 jam. Ya, kami lakukan itu terbaik dan alhamdulillah kami mendapatkan pesawat charter. Melihat Timnas Indonesia sedang berjuang di Piala AFF 2022, Luis Milla juga menaruh harapan yang tinggi. Dia berharap di bawah Sinteyong skuad Garuda bisa meraih gelar juara pada Piala AFF edisi kali ini. Tentunya saya sangat senang Timnas bisa menang. Saya berharap setelah kemenangan kemarin mental pemain akan semakin naik. Luis Milla menambahkan jika 3 pemain Persib yang ada di Timnas Indonesia yakni Ricky Kambuaya, Mark Locke dan Rahmat Irianto juga bisa memberikan kontribusi. Apalagi dia merasa sangat dekat dengan Indonesia dan tentunya menjadi juara di Piala AFF merupakan kebanggaan bagi pecinta sepak bola di tanah air. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengaku melihat penampilan Timnas Indonesia saat melawan Kamboja. Menurut Coach Aji, Timnas Indonesia kekurangan satu hal sehingga permainannya kurang begitu maksimal. Coach Aji menilai langkah yang diambil oleh skuad Garuda belum tepat. Saat kompetisi dimulai pada awal Desember 2022, seharusnya pemain masih dilibatkan di klubnya masing-masing. Menurut Coach Aji menjadi alasan kenapa pemain kehilangan sentuhannya. Kemudian Aji Santoso memberikan saran agar Timnas Indonesia tidak terlalu panjang melakukan TC, tapi harus dilibatkan dalam kompetisi Liga 1. Jadi menurut saya, pemain-pemain ini harus selalu dilibatkan dalam kompetisi, artinya kami tetap support Timnas. Menghadapi Brunei Darussalam, Timnas Indonesia dianggap tak perlu menurunkan para pemain utamanya dan melakukan rotasi. Lantas siapa saja 3 pemain yang perlu dicadangkan saat melawan Brunei Darussalam? Ya, berikut daftarnya. Yang pertama ada Witan Sulaiman. Pemain 21 tahun ini tampil selama 80 menit di laga kontra Kamboja dan membutuhkan waktu recovery di tengah padatnya jadwal Piala AFF 2022. Kedua ada Ricky Kambuaya. Mengingat laga ketiga di grup A Piala AFF 2022 adalah melawan Thailand, Sinteyong pun bisa mengistirahatkan Ricky Kambuaya secara penuh agar bisa bertarung pada Kamis 29 Desember nanti. Dan yang ketiga adalah Jordi Amat. Jordi Amat tampil penuh di laga kontra Kamboja dan juga telah terkena kartu kuning, yang bisa saja membahayakan jika ia mendapat kartu tambahan di laga kontra Brunei Darussalam. Timnas Indonesia berpotensi menggusur Thailand di posisi puncak klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Ya, kesempatan itu bisa didapat skuad Garuda ketika bertanding melawan Brunei Darussalam. Ada beberapa syarat utama agar Indonesia bisa merealisasikan hasrat mereka menggeser Thailand dari takhta grup A. Syarat pertama yang harus dilakukan oleh Timnas Indonesia adalah meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Syarat kedua adalah Timnas Indonesia harus benar-benar mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Brunei Darussalam. Paling tidak Timnas Indonesia harus menang dengan mencetak 5 gol dan tentu saja tanpa kebobolan pada laga tersebut. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan akan menghadapi Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium Malaysia pada Senin 26 Desember 2022. Tak ada waktu bersantai karena mereka langsung berangkat ke Malaysia, yakni seusai menjalani pertandingan kandang kontra Kamboja. Kapten Timnas Indonesia itu berharap skuad Garuda bakal melakoni laga melawan Brunei Darussalam tanpa ada halangan apapun.
Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun, ujar Fahrudin Arianto. Dalam situasi pertandingan tandang ini menurutnya, dukungan dari supporter Indonesia sangat penting. Untuk pendukung timnas Indonesia, doakan saja kita mau away ke sana. Semoga semua berjalan lancar dan semoga kita mendapatkan hasil maksimal, kata Fahrudin Arianto. Situs resmi Liga Korea Selatan menyoroti performa gemilang Asnawi Mangkualam. Hilik menunjukkan kontribusi Asnawi untuk membangun serangan skuad Garuda begitu besar. Pemain ini mencatatkan akurasi passing sebesar 83%, akurasi ke sepertiga akhir 75%, dan 73% akurasi umpan ke depan. Imbuh laporan tersebut. Tidak berhenti di situ, statistik Asnawi saat membantu timnas Indonesia bertahan juga dibahas. XPLC Makassar ini memenangkan 67% duel defensif serta aerial udara. Kemudian Asnawi membantu 1 sliding tackle, 3 intercept dan sekali upaya sapuan. Permainan gemilangnya itu membuat takjub dan membantu tim merah putih menang tipis. Adapun Asnawi Mangkualam belum boleh puas dengan raihannya. Pasalnya timnas Indonesia masih dihadapkan 3 pertandingan lagi, yakni melawan Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Jordi Amat mendapatkan apresiasi dari media televisi di Spanyol. Bahkan televisi itu membuat cuplikan histori karir sepak bola pemain Johor Darul Takzim tersebut. Jordi Amat sebagai pemain naturalisasi menjadi sorotan publik. Bahkan pemain yang lahir di Barcelona itu disanjung televisi Spanyol RTVE Catalunya. Dikutip dari akun Twitter @RTVE-Notices, Minggu 25 Desember 2022, televisi tersebut menjelaskan bahwa bek 30 tahun ini memulai laga debutnya di timnas Indonesia. Mendapat promosi ke Espanyol senior, Jordi Amat memberikan decak kagum terhadap penggemar. Bahkan dalam cuplikan video 1 menit itu, Amat juga membuat gol spektakuler dari luar kotak penalti. Berseragam timnas Indonesia, media tersebut memprediksi karirnya masih terus bersinar mengingat performa serta pengalamannya bermain di Inggris. Salah satu calon pemain naturalisasi Shine Patinama memberikan respon usai timnas Indonesia mengalahkan Kamboja saat laga melawan Kamboja di Piala AFF 2022. Lewat instastory miliknya @patinama, ia memberikan respon berkelas. Shine Patinama memposting ulang unggahan PSSI yang mengunggah hasil akhir timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. Kemenangan pertama, tulisnya dengan menyertakan emot hati dan bendera Indonesia. Shine Patinama memang saat ini belum sah menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, proses naturalisasi pemain yang membela Viking FK ini tak akan lama lagi. Shine Patinama tinggal menunggu surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Berhasil memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2022. Timnas Malaysia meraih kesuksesan tersebut setelah berhasil mempencundangi Laos dengan skor meyakinkan yakni 5-0 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Bermain di publiknya sendiri membuat timnas Malaysia percaya diri hingga berhasil meraih kesuksesan tersebut. Laga Malaysia versus Laos berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 24 Desember 2022. Gol kemenangan Harimau Malaya masing-masing dicetak oleh Aguero, Faisal Halim, Hakimi Azim serta Stuart Wilkins. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mendadak terpampang di akun media sosial resmi FIFA. Sosok Pratama Arhan kembali menghebohkan netizen Indonesia. Pasalnya wajahnya terpampang di salah satu media sosial Instagram resmi FIFA @FIFA_World_Cup. Usut punya usut, ternyata akun tersebut memberikan informasi ke publik kalau ranking FIFA timnas Indonesia naik 1 peringkat, yakni per 23 Desember 2022. Indonesia kembali naik di tagar FIFA ranking terbaru. Kali ini naik 1 peringkat. Tulis caption @FIFA_World_Cup. Perubahan posisi timnas Indonesia ini memang mengejutkan beberapa pihak. Pasalnya, kenaikan peringkat ini tidak dibarengi dengan pertandingan yang digelar timnas Indonesia. Alhasil, ranking FIFA timnas Indonesia pun naik secara cuma-cuma ke posisi 151, yang sebelumnya berada di peringkat ke-152. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.